Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jana dengan NIM 2114070106 akan menjelaskan tentang penarikan bentuk akar, barisan dan deret, geometri dan aritmatika. Yang pertama yaitu penarikan bentuk akar. Penarikan bentuk akar sendiri terbagi menjadi penarikan bentuk akar pangkat 2 dan penarikan akar pangkat 3. Penarikan bentuk akar yang pertama yaitu penarikan bentuk akar pangkat 2. Penarikan akar pangkat 2 atau kuadrat biasanya dilambangkan dengan bentuk umum dari akar pangkat 2 sendiri yaitu akar A sama dengan B atau A sama dengan B kuadrat. Bentuk akar kuadrat. Contohnya itu akar 16. Akar dari 16 itu 4. Dikarenakan 4 dikali 4 sama dengan 16. Jadi 4 pangkat 2 sama dengan 16. Contoh yang kedua yaitu akar dari 49 sama dengan 7. 7 dikali 7 sama dengan 49. 7 kuadrat sama dengan 49. Selanjutnya kita akan mengenal atau mengetahui akar dari pangkat 2. 1 sampai 10. 1 pangkat 2 sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1. 2 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. 3 pangkat 2 sama dengan 3 dikali 3 sama dengan 9. 4 pangkat 2 sama dengan 4 dikali 4 sama dengan 16. 5 pangkat 2 yaitu 5 dikali 5 sama dengan 25. 6 pangkat 2 yaitu 6 dikali 6 sama dengan 36. Begitupun seterusnya sampai 10 pangkat 2 yaitu 10 dikali 10 sama dengan 100. Dalam mencari penarikan bentuk akar pangkat 2 itu ada dua cara. Yang pertama itu caranya itu faktorisasi prima. Kita contoh soal yaitu akar dari faktorisasi prima dari 36. 36 sendiri dapat diperoleh 36 dibagi 2 sama dengan 18. 18 dibagi 2 hasilnya 9. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Jadi faktor prima dari 36 yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3. Atau faktorisasi prima dari 36 yaitu 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Selanjutnya akar dari 36 sama dengan maka 2 kuadrat dikali 3 kuadrat. Karena sama-sama pangkat 2 maka kita bagi pangkatnya hingga hasilnya habis. Jadi 2 dikali 3 sama dengan 6. Maka akar dari 36 sama dengan 6. Selanjutnya yaitu dengan cara
bersusun. Contoh soal yaitu dengan cara bersusun. Akar dari 529. Untuk mencari hasil dari akar dari 529, yaitu yang pertama angka 5. Kita cari pangkat berapa yang hasilnya mendekati dengan 5. 2 pangkat 2 hasilnya 4. Jadi 4 mendekati 5, maka kita ambil 2 pangkat 2, itu 2 dikali 2 sama dengan 4. Kita kurangkan, 5 dikurang 4 sama dengan 1. 2 kita turunkan, 9 kita turunkan, jadi 129. Selanjutnya kita jumlahkan 2 tambah 2 sama dengan 4. Maka kita cari 4 titik-titik dikali titik-titik yang hasilnya 129. Titik-titik ini angkanya harus sama ya, Ananda semua. Karena angka terakhirnya 9, maka kita cari perkalian berapa yang hasilnya itu terakhirnya 9. Di sini ada 2. Ada 2, yaitu 3 pangkat 2 dan 7 pangkat 2. Yang hasil akhirnya sama-sama 9. Maka kita ambil yang pertama angka yang terkecil, yaitu 3. Jadi 43 dikali 3, apakah hasilnya 129? Kita buktikan, kita kalikan ya Ananda semua. 43 dikali 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. 3 dikali 4 hasilnya 12. 102, jadi 43 dikali 3 hasilnya 129. Maka 129 dikali 129 sama dengan 0. Dikurangkan 129 sama dengan 0. Maka akar 529 yaitu 2 dan 3. 23. Apakah benar akar dari 529 kita kalikan lagi. 23 dikali 23. 3 dikali 3 sama dengan 9. 3 dikali 2 sama dengan 6. 2 dikali 3 sama dengan 6. 2 dikali 2 sama dengan 4. Maka diperoleh hasil 9. 6 ditambah 6 sama dengan 12. 1 ditambah 4 sama dengan 5. Setelah mempelajari tentang penarikan bentuk akar pangkat 2, selanjutnya kita akan menjelaskan dan mempelajari tentang penarikan bentuk akar pangkat 3. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang penarikan bentuk akar pangkat 3. Akar pangkat 3 sendiri dilambangkan menjadi seperti ini. Dibaca akar pangkat 3 dari A. Penarikan akar pangkat 3 dapat dilakukan dengan menggunakan 2 cara, yaitu yang pertama faktorisasi prima dan yang kedua dengan cara pendekatan tabel. Cara yang pertama yaitu faktorisasi prima. Contohnya yaitu akar pangkat 3 dari 8. Maka langkah pertama kita akan mencari faktor prima dari 8. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Maka faktor prima dari 8 yaitu 2 kali 2.
Lalu setelah itu kita mengelompokkan menjadi faktorisasi prima berpangkat 3. Faktorisasi prima berpangkat 3 dari 8 itu 2 dikali 2 dikali 2. Maka akar pangkat 3 dari 8 2 dikali 2 kali 2, maka 2 pangkat 3 akar dari 3 diperoleh hasilnya 2. Maka akar pangkat 3 dari 8 yaitu 2. Setelah mengetahui cara pertama itu dengan cara faktorisasi prima, yang kedua kita akan menggunakan cara pendekatan tabel. Menggunakan pendekatan tabel, kita harus mengetahui hasil dari pangkat 3 1 sampai 10. Yaitu 1 pangkat 3 1, 2 pangkat 3 8, 3 pangkat 3 27, 4 pangkat 3 64, 5 pangkat 3 125, 6 pangkat 3 216, 7 pangkat 3 343, 8 pangkat 3 512, 9 pangkat 3 729, 10 pangkat 3 1000. Contoh soal. Berapa hasil pangkat 3 dari 24.389? Cara pertama, langkah pertama, kita hitung dari sebelah kanan, yaitu 1, 2, 3. Kita kasih titik. Ini merupakan kelompok pertama dan ini merupakan kelompok kedua. Lalu setelah itu kita cari perkalian dari 1 sampai 10 yang hasilnya mendekati 24 dan tidak boleh lebih dari 24, yaitu 8. Kenapa tidak 27? Karena 27 melebihi angka 24. Jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi hasilnya 2. Setelah itu kita lihat kelompok kedua. Kelompok 2, angka terakhir kelompok 2 yaitu 9. Maka kita cari antara 1 sampai 10 yang angka terakhirnya yaitu 9. Ya, 9 pangkat 3 sama dengan 729. Maka 9 kita taruh di sini. Jadi akar pangkat 3 dari 24.389 yaitu 9. Untuk membuktikannya kita bisa mengalihkannya. 29 dikali 29. 9 dikali 9 sama dengan 81. 1, 8. 9 dikali 2 sama dengan 18. Ditambah 8 sama dengan 26. 2 dikali 9 sama dengan 18. 8 disip 1. 2 dikali 2 sama dengan 4. Ditambah 1 sama dengan 5. Maka kita jumlahkan. 1, 6 ditambah 8 sama dengan 14. 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 5, 8. Lalu setelah itu kita kalikan kembali 29. 9 dikali 1, 9. 9 dikali 4, 36. 6, kita sisipkan 3. 9 dikali 8, 81. Ditambah 3. Jadi 84. 2 dikali 1, 2. 2 dikali 4, 8. 2 kali 8, 16. Maka kita jumlahkan 9. 6 ditambah 2, 8. 4 ditambah 8, 13. 1 ditambah 8, 9. 9 ditambah 6, 15. 4
Maka 1 ditambah 1, 2. Maka diperoleh hasilnya 24.389. Sama bukan? Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang barisan dan deret aritmatika dan geometri. Selanjutnya kita akan masuk materi tentang barisan aritmatika. Barisan aritmatika sendiri dilambangkan dengan U1, U2, U3, dan seterusnya. Sedangkan rumusnya yaitu rumus barisan aritmatika yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 B. Contoh soal tentang barisan aritmatika yaitu diketahui U2 sama dengan 10, B sama dengan 2, ditanya A. Kita masukkan ke rumus. UN sama dengan A tambah N dikurang 1 kali B. UN sendiri sama dengan U2. Kita masukkan yang diketahui. U2 sama dengan A, yang ditanya tetap N. N-nya 2 dikurang 1 dan B-nya sama dengan 2. Nilai U2 sama dengan 10. Jadi 10 sama dengan A tambah 2 dikurang 1 sama dengan 1 kali 2. Jadi A sama dengan 10 dikurang 2. Jadi nilai A sama dengan 8. Kita masuk contoh soal tentang barisan aritmatika, yaitu rumusnya itu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 B. Contoh soalnya 2, 7, 12, 17. Ditanya U10. UN sama U10 sama dengan diketahui, kita cari diketahui A sama dengan 2, B sama dengan U2 dikurang U1. U2 sama dengan U dikurang 2 sama dengan 5. Maka kita masukkan rumus A ditambah N dikurang 1 B. A sama dengan 2 ditambah N nya 10 dikurang 1 B nya 5. Maka 2 tambah 9 kali 5. 2 tambah 9 kali 5 45. Maka diperoleh hasil U 10 sama dengan 47. Baiklah, setelah kita tahu tentang barisan aritmatika, selanjutnya kita akan mempelajari tentang deret aritmatika.
Deret aritmatika sendiri biasanya ditambahkan menjadi U1 ditambah U2 tambah U3 ditambah UN dan seterusnya. Sedangkan rumus dari deret aritmatika sendiri yaitu Sn sama dengan 1/2n dalam kurung 2a ditambah n dikurang 1 b tutup kurung. Contoh. Baiklah, kita masuk contoh soal dari deret aritmatika, yaitu suatu deret 5, 15, 25, 35, seterusnya. Berapa jumlah 10 suku pertama dari aritmatika di atas? Diketahui U sama dengan 10, U1 sama dengan 5, A sama dengan 5, B sama dengan 15, dikurang 5 sama dengan 10. Maka kita masukkan ke rumus. Sn sama dengan 2A ditambah N dikurang 1B. Yang ditanya N-nya sama dengan 10. 2 A-nya sama dengan 5. 2 dikali 5 ditambah N sama dengan 10 dikurang 1, B-nya sama dengan 10. Maka hasilnya 2 dikali 5, 10 ditambah 10 dikurang 1, 9 di 10. Maka 10 ditambah 90. Maka hasilnya sama dengan 100. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk materi barisan geometri. Barisan geometri sendiri yaitu U1, U2, U3, UN sama dengan A, AR, AR1, AR2, AR3, dan seterusnya. U1 sendiri sama dengan A, U2 sama dengan A dikali R, U3 sama dengan A R kuadrat atau A R N dikurang 1 U4 A R pangkat 3. Selanjutnya kita akan masuk contoh soal dari barisan geometri. Soalnya yaitu berikut ini adalah bilangan geometri 2,8,32, ditanya. Yang pertama yaitu suku pertama dan rasionya. Sedangkan yang ditanya kedua yaitu rumus suku ke N
dan U5. Baiklah, kita jawab. Yang pertama yang ditanya itu suku pertama dan rasionya. Untuk mencari suku pertama, rumus suku pertama yaitu suku pertama sama dengan 2. Sedangkan rasionya, rumusnya yaitu R sama dengan U2 per U1. U2 diketahui 8, sedangkan U1-nya diketahui 2. Maka rasionya itu adalah 4. Sedangkan yang B, yang ditanya yaitu rumus suku ke N. Rumus suku ke N itu UN sama dengan A R N dikurang 1. A diketahui 2, R diketahui 4, N kurang 1. Sedangkan yang ditanya selanjutnya itu U5. A-nya 2 kali 4, N-nya 5 dikurang 1. Maka 2 kali 4 pangkat 4. Maka 4 dipangkat 4 yaitu 256. Maka hasilnya itu 512. Baiklah, materi selanjutnya itu tentang deret geometri. Deret geometri sendiri yaitu U1, U2, U3, UN seterusnya. U1 sendiri sama dengan A. Untuk rumus deret geometri yaitu yang pertama R kecil dari 1. Maka rumusnya itu Sn A 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Sedangkan untuk R besar dari 1, maka Sn sama dengan A R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Maka contoh soalnya yaitu diketahui 3, 6, 12, 24, 48 UN. Yang ditanya suku ke-7. Atau U7 dan yang B ditanya jumlah 7 suku pertama. Atau S7. Maka
Rumus yang pertama yaitu yang ditanya sama dengan U7. Rumus UN, rumusnya yaitu UN sama dengan A dikali R N kurang 1. Kita masukkan diketahui A yaitu sama dengan 3. Sedangkan R sama dengan 2. Maka A 3 kali R 2, karena ditanya U7 maka N-nya 7 dikurang 1. 3 kali 2 pangkat 6 sama dengan 3 kali 64. Maka diperoleh hasilnya itu 192. Kita cari yang bagian B. Yang ditanya B itu yang jumlah 7 suku pertamanya 7. Maka kita masukkan untuk R kecil dari 1, maka rumusnya itu Sn sama dengan A 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Maka A-nya 3 dalam kurung 1 dikurang R2, yang ditanya S7 maka N-nya 7 per 1 dikurang 2. Maka diperoleh hasil 3. 1 dikurang 2 pangkat 7 yaitu 128 per min 1. Maka diperoleh hasilnya yaitu 381. Untuk R besar dari 1, maka rumus Sn sama dengan A R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Maka S7 sama dengan A3. R rasionya diketahui tadi 2. Ditanya R-nya 7 dikurang 1. Rasionya 2 dikurang 1. Maka 3 127 per 1. Maka diperoleh hasilnya 381.